Laporan Ubedillah Badrun atas Gibran dan Kaisang ke KPK dinyatakan sumir, ditulis oleh RKE Bener dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akhirnya KPK menyatakan bahwa laporan yang dilakukan Ubedillah Badrun atas anak-anak Presiden Indonesia Gibran dan Kaisang menemukan jalan buntu alias tidak ditindaklanjuti KPK dengan alasan sumir atau tidak jelas atau terlalu sederhana. Padahal di dalam hukum, istilah sumir atau kesumiran diterapkan dengan maksud untuk mempermudah jalannya hukum acara karena sifatnya yang pada dasarnya sudah terang. Tapi kesumiran laporan Ubedillah Badrun ini bukan karena kasusnya sudah terang, tapi karena laporan dilakukan hanya berdasarkan analisa dan dugaan Ubedillah atas penyertaan modal yang dilakukan perusahaan Ventura ke perusahaan rintisan kuliner Gibran dan Kaisang. Untuk orang yang pikirannya tidak pernah jalan-jalan lebih jauh dari halaman rumahnya di Indramayu, melihat anak muda yang mampu melakukan usaha dengan nilai hampir mendekati 100 miliar rupiah adalah kemustahilan kecuali jika ada unsur KKN di dalamnya. Apalagi Ubedillah Badrun ini bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta untuk mata kuliah Sosiologi Politik pada jurusan Sosiologi. Mungkin seumur hidupnya tidak pernah memiliki uang 1 miliar sehingga ketika dia coba-coba ngotak-atik masalah ekonomi, dia pun tercengang tak percaya. Setelah itu anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah, dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apalagi angkanya cukup fantastis, dari mana kalau bukan karena anak presiden, ujar Ubedillah. Kami berarti Ubedillah tidak sendirian. Gak heran jika kemudian muncul dugaan kalau pelaporan Ubedillah ke KPK adalah perintah atau suruhan seseorang. Karena kalau Ubedillah Badrun itu sendiri, pasti dia akan mengatakan saya dan bukan kami. Anyway, lucunya ketika tim KPK meminta Ubedillah menjelaskan tentang uraian fakta dugaan korupsi dan pencucian uang seperti yang dilaporkannya, Ubedillah tidak mempunyai bukti-bukti atas informasi yang dia sertakan pada laporannya di KPK. Duh, dosen kok PA begitu ya? Walaupun UNJ tidak memiliki fakultas hukum, tapi yang namanya pengacara itu kan bertebaran di mana-mana. Kenapa Ubedillah ini tidak konsultasi dulu pada ahli hukum sebelum melakukan pelaporan? Anak presiden pula yang dia laporkan. Pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan TPK dan atau TPPU, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Ungkapan Ubedillah yang mengatakan apalagi angkanya cukup fantastis, dari mana kalau bukan karena anak presiden, mengingatkan saya pada ucapan Rizal Ramli yang kurang lebih berkomentar sama pada apa yang dilakukan Kaisang yang membeli saham senilai 92 miliar rupiah. Apa mungkin ya Rizal Ramli bagian dari kami yang diucapkan Ubedillah di atas? Laporan ke KPK atas Gibran dan Kaisang dilakukan Ubedillah pada bulan Januari 2022 lalu dan baru diverifikasi oleh KPK bulan Agustus 2022 ini. Mungkin Ubedillah Badrun ini berpikir bahwa KPK yang akan melakukan pengumpulan bukti-bukti dari dugaan yang dia sampaikan. Padahal di dalam hukum itu ada dalil yang mengatakan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Lah ini Ubedillah yang mendalilkan menuduh Gibran, Kaisang dan Presiden Jokowi melakukan KKN, tapi dia tidak memiliki bukti-bukti. Saya pernah bertanya pada seorang kepala kejaksaan negeri terkait perbedaan antara kejaksaan dan KPK dalam hal penanganan korupsi. Menurut beliau, bedanya adalah KPK menangani kasus-kasus korupsi berdasarkan OTT, sementara kejaksaan menangani kasus korupsi berdasarkan laporan. Sebenarnya laporan Ubedillah ini kalau disampaikan ke kejaksaan mungkin lebih pas ketimbang disampaikan ke KPK. Tapi walaupun disampaikan ke kejaksaan, tetap saja pertanyaannya akan sama. Anda punya bukti-bukti, saksi-saksi fakta atas laporan Anda? Dan saya pikir Ubedillah Badrun akan menjawabnya sama, saya tidak punya Pak. Tapi menurut analisa saya, apakah mungkin seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan pernyataan modal kalau bukan KKN? Terus orang kejaksaan tepok jidat. Ubedillah sendiri sebenarnya pernah diundang oleh KPK untuk dimintai klarifikasi. Pada saat itu Ubedillah mengaku membawa dokumen bukti-bukti tambahan, tapi pada media Ubedillah tidak mau mengungkap apa dokumen bukti tambahan tersebut. Ya jelas saja, paling juga screenshot berita-berita di media yang pada dasarnya di dalam hukum tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Kita orang waras juga pasti akan berpikir jika Ubedillah memiliki bukti-bukti yang otentik dan berkaitan langsung pada tuduhan yang dia lancarkan.
Memangnya Ubedillah ini siapa kok bisa punya bukti-bukti otentik dari usaha Gibran dan Kaisang? Tapi saya yakin tindakan yang sangat memalukan diri Ubedillah Badrun ini akan memberinya pelajaran yang berharga. Ubedillah Badrun sebagai dosen UNJ menjadi tahu kalau mau membuat laporan ke pihak berwajib atau berwenang harus memiliki bukti otentik dan saksi fakta. Ini adalah pelajaran hidup dan pengalaman yang baik bagi Ubedillah yang nilainya seharga dengan nama baik dia yang tercoreng atas kebodohan yang dilakukannya. Bagaimana menurut Anda? Miris lakukan SBY di sidang tahunan dan HUT RI masa pemerintahan Jokowi, ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. SBY pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia selama 2 periode. Sebagai salah satu elit nasional, SBY seharusnya memberikan contoh bagaimana berpolitik santun kepada politikus muda, seperti yang selalu dikeluarkan selama ini. Tapi faktanya apa? SBY malah memberikan contoh yang kurang baik. Setelah SBY tidak menjabat sebagai presiden lagi, sudah 3 kali beliau tidak menghadiri sidang tahunan untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR MPR RI selama ini. Pada tahun 2015, SBY tidak menghadiri acara pidato Presiden Jokowi karena SBY merayakan kemerdekaan di Pacitan. Tahun 2016, SBY tidak hadir karena beliau pulang kampung lagi ke Pacitan. Tahun 2017, SBY juga tidak menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden Jokowi dengan alasan yang tidak diketahui. Bahkan anaknya sendiri, yaitu Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang menjabat sebagai ketua fraksi Demokrat saat itu, mengatakan tidak tahu kenapa ayahnya tidak menghadiri sidang tahunan MPR RI tersebut. Pertanyaannya tiap tahun gitu doang, nggak tahu saya, ucap pria yang kerap disapa Ibas itu di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Meskipun absen dalam acara pidato kenegaraan Presiden Jokowi, tetapi SBY hadir dalam acara peringatan HUT RI ke-72 di Istana Negara pada tahun 2017 lalu. Pada tahun 2018, SBY kembali absen dalam sidang tahunan MPR RI dan HUT RI ke-73 di Istana Negara. Pada tahun 2019, SBY absen lagi dalam sidang tahunan MPR RI. Tetapi kita maklum beliau diwakilkan oleh AHY yang hadir di istana pada HUT RI ke-74 karena SBY fokus merawat ibunda. Kita maklum jika SBY ikut sidang tahunan MPR RI tahun 2020 dan 2021 secara virtual karena situasi corona saat itu. Pada tahun 2022 saat ini, SBY kembali absen dalam sidang tahunan MPR RI dan menjadi trending di Twitter. Di media nasional lainnya, malah tertulis bahwa SBY absen di pidato kenegaraan Jokowi, SBY nonton voli di Malaysia. Kalau diperhatikan dengan seksama, ada foto koruptor Wisma Atlet yaitu Andi Malarangeng bersama SBY. Ada juga Andi Arief yang dulu dibela oleh Rocky Gerung karena dipanggil KPK, lalu diam 1000 bahasa setelah Andi Arief mengakui terima uang dari Bupati PPU nonaktif yang juga sama-sama dari Partai Demokrat. Sungguh mengerikan bukan melihat orang-orang seperti Andi Arief dan Andi Malarangeng bisa menjadi elit Demokrat saat ini. Makin kelihatan bagaimana kualitas Partai Demokrat. Ketua Majelis Tingginya SBY, ketumnya AHY, anak SBY, dan salah satu waketumnya Ibas, anak SBY lagi. Jadi sebenarnya ini partai politik apa? Partai keluarga. Lagi pula, apa yang bisa diharapkan dari seorang AHY yang mertuanya seorang koruptor dan ayahnya dijuluki Bapak Mangkrak Indonesia? Apakah 250 juta rakyat Indonesia mau menyerahkan nasib bangsa kepada AHY, pemuda yang tidak punya pengalaman memimpin rakyat? Apa yang mau dilakukan oleh AHY untuk bangsa ini? Mau mengikuti jejak mertuanya yang seorang koruptor? Mau memperbanyak proyek mangkrak seperti yang dilakukan ayahnya? Kembali ke kasus SBY dalam sidang tahunan MPR RI dan HUT RI tahun 2022 saat ini. Selain tidak mengikuti sidang tahunan untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi di depan anggota MPR DPR RI, SBY dan AHY juga tidak menghadiri acara HUT RI ke-77 tahun ini. Jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan jika AHY sedang dalam proses pemulihan dari demam berdarah. Bisa kita maklumi, tapi bagaimana dengan SBY? Berdasarkan keterangan di laman Twitter Andi Arief,
Ketua Bapilu Partai Demokrat, SBY diketahui tengah melawat ke Malaysia. Adi Arief juga mengatakan jika SBY akan mengikuti upacara 17 Agustus di KBRI Malaysia, mendampingi klub voli besutannya Bogor Lavani yang akan uji tanding dengan tim voli Malaysia. Memang itu hak beliau untuk tidak menghadiri pidato kenegaraan di gedung DPR RI dan tidak menghadiri HUT RI ke-77 di istana saat ini. Tetapi, kita jadi bisa menilai bagaimana kualitas negarawan seorang SBY selama ini. Sejak Jokowi jadi presiden di Indonesia tahun 2014 lalu, kita bisa menghitung dengan jari berapa kali SBY hadir dalam pidato kenegaraan dan hadir dalam acara resmi peringatan HUT RI di istana. Kalau tidak diundang, nanti dikatakan tidak menghormati, tetapi diundang malah tidak datang. Kalau petinggi Demokrat berdalih bahwa SBY tidak hadir dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi dan juga tidak hadir dalam HUT RI ke-77 tahun ini karena SBY sudah berangkat duluan ke Malaysia, itu hanya alasan saja. Kenapa SBY pergi ke Malaysia beberapa hari sebelum pidato kenegaraan dan HUT RI? Apakah SBY sengaja melakukan hal tersebut? SBY sudah 10 tahun berkuasa, beliau pasti paham bagaimana sistem administrasi birokrasi. Lagian, pidato kenegaraan dan HUT RI di istana merupakan acara rutin yang diadakan tiap tahun. Masa sih SBY selalu saja punya alasan untuk tidak menghadirinya? Dari sini kita semakin bisa menilai bagaimana kualitas kenegarawan seorang SBY. Apakah SBY tidak menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden Jokowi karena beliau tidak sanggup mendengar kesuksesan pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi? Bukan hanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,44%, inflasi Indonesia juga di bawah rata-rata inflasi negara Asia Tenggara. APBN Indonesia juga surplus, sehingga pemerintah mampu memberikan subsidi gas, listrik, dan BBM kepada rakyat. Akhir kata, silahkan menilai sendiri bagaimana kualitas kenegarawan SBY selama ini yang sering tidak hadir dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi dan jarang hadir dalam peringatan HUT RI di Istana Negara. Wassalam, Nafisiwan. Bagaimana menurut Anda?